Selamat pagi, selamat sore, dan mungkin selamat malam buat saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai hari ini dengan firman yang ingin Tuhan sampaikan pada kita buat bekal buat hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhanku yang tersayang. Karena rahmat-Mu kami boleh menikmati hari ini. Kami masih boleh memiliki segala kecukupan sampai hari ini. Kiranya sertailah kami, lembutkanlah hati kami, dan gemburkanlah tanah dalam hati kami, agar apa yang kami mau dengar setelah ini, apa yang ingin Kau sampaikan pada kami ini, boleh tumbuh dalam hati kami, dan berbuah menjadi hal-hal yang indah, yang manis, buat Engkau dan buat sesama kami, sebagai wujud cinta kami padamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Injil hari ini diambil dari Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menemukan Yesus di dalam hidup kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam bacaan pertama. Diceritakan saat Tuhan Yesus sudah bangkit, Ia hadir di pantai, melihat muridnya yang putus harapan karena sudah lama tidak melihatnya. Kembali ke kebiasaan awal sebelum mereka menjadi murid, yaitu
mayoritas nelayan. Bahkan waktu itu Tuhan Yesus memanggil mereka dengan peduli tentang sudah dapat lauk pauk atau belum. Nah, ini ya, tapi mereka tidak mengenalinya. Mungkin karena masih gelap, mungkin juga mereka sedih, dan mungkin lain-lain. Banyak sekali kemungkinan. Kita bisa asumsi bahwa kepedulian Tuhan sudah menyentuh minimal 2 murid favoritnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Tapi mereka masih ragu. Ya, akhirnya mereka disuruh melempar jala oleh Tuhan dan dapat ikan banyak untuk kali kedua dalam hidup mereka. Yang pertama kan juga waktu Petrus mengikuti Yesus akhirnya. Jadi caranya biasa, pekerjaan yang mereka lakukan biasa, keadaan juga sangat biasa, tapi iman luar biasa. Akhirnya mereka terbukti sudah merasakan panggilan lembut Tuhan dari awal dipanggil. Buktinya adalah Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Dan Petrus seperti dalam hati ada sesuatu yang terkonfirmasi. Seperti kalau kita bayangkan itu ada air terjun yang damnya dibuka. Bius. Petrus langsung terjun renang pergi ke Yesus. Nah, kita diajak untuk setia dalam kehidupan kita, baik rohani. Ya misalnya tetap berdoa walau seakan tidak melihat dan merasakan Tuhan. Juga kita tetap setia dalam aktivitas sehari-hari. Bisa jadi melaut demi mencari nafkah, bisa jadi juga belajar kalau kita murid atau siswa. Mungkin kita berbisnis, mungkin sebagai karyawan, dan mungkin apapun juga. Di mana yang dilakukan oleh kita adalah kegiatan halal dan berkenan pada Tuhan dan manusia. Semua kesetiaan ini dilakukan bukan dengan motivasi rasa cinta dan rasa suka, tapi cinta yang sejati, yaitu motivasi setia melakukan cinta pada Tuhan dan juga manusia sebagai wujud cinta pada Tuhan. Mari kita mohon bantuan Bunda kita agar kita diberikan Tuhan rahmat dan hikmat untuk tetap setia. Dan akhirnya dapat selalu menemukan Yesus dalam hidup kita dan berseru, "Itu Tuhan." Seperti Yohanes. Bersama Tuhan tersayang, kita selalu kuat dalam menjalani hidup ini dan ujian yang otomatis sepaket dengan hidup ini. Mari kita tutup. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, harapan kami dan tahta kebijaksanaan, doakanlah kami. Santo Yosef, patron kami pada tahun ini, dan devosi kami pada tahun ini, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami dan kekudusan kami. Malaikat-malaikat pelindung kami masing-masing, doakanlah kami, kekudusan kami, dan hubungan kami dengan Tuhan yang tersayang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.